Lo pernah gak sih berada di situasi ketika harus ngobrol sama orang baru atau yang belum akrab-akrab banget, tapi lo bingung mau ngomong apa? Nah, biasanya ini juga terjadi ketika lo lagi kencan atau PDKT sama orang yang lo taksir. Terus gimana dong untuk menjalin atau menciptakan obrolan agar tidak terasa basi? Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di Dating Series. Gue Ida Umamah dan biasanya di kanal ini gue membahas buku, film, ataupun series yang berhubungan dengan romantic relationship. Jadi kalau lo suka dengan topik-topik tersebut, boleh subscribe dulu channel gue dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar lo gak ketinggalan. Nah, walaupun dating series ini adalah konten-konten soal kencan, tapi menurut gue bisa ngobrol dan menciptakan obrolan yang mengalir itu adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki setiap individu sih. Karena bakal berguna buat networking, berguna buat menjalin kerjasama mungkin ya. Atau ya sesimpel kenalan dengan orang baru terus lo ngasih impresi yang bagus gitu ke dia. Biasanya orang yang sungkan atau ngobrol yang gak enak itu karena satu, takut obrolannya gak menarik, dua, bingung mau ngomong apa karena ya sesimpel gue gak tahu apa yang harus gue tanya, terus gue gak tahu harus mulai dari mana. Cuma berhubung gue lagi ngobrolin kontes kencan nih dan PDKT, jadi coba lo share di kolom komen dulu lo kesulitannya tuh di bagian apa, lo bingungnya kenapa. Nah, gue akan kasih beberapa tips dan cara-cara yang works buat gue dan sudah berhasil nih. Siapa tahu lo bisa implementasiin juga buat PDKT atau ngobrol sama orang baru yang baru lo kenal. Yang pertama, perhatiin eye contact dan gestur tubuh lo. Misalnya nih, ketika lu tatap matanya lagi ngobrol gitu ya, itu tuh akan terasa tulus, akan terasa bahwa lo tuh menghargai rekan ngobrol lo waktu itu di depan. Dan itu works loh buat gue. Karena gue kalau misalnya diajak ngobrol sama orang, terus orang tersebut juga ngelihat ke mata gue, merhatiin apa yang gue omongin dan mendengarkan, itu tuh gue rasanya dihargai sebagai teman ngobrolnya. Lalu soal gestur nih, misalnya biasakan lo untuk bersikap santai tapi juga tetap sopan gitu ya. Kadang ada orang-orang yang misalnya kayak gini nih gesturnya, sudah melipat tangannya di depan dada terus nanya-nanya, ya gimana, lo seharian ngapain ya. Mungkin kalau itu temen deket gak apa-apa ya, tapi kalau konteksnya baru kenal atau kencan pertama yang lo belum kenal-kenal banget sama orangnya, sebaiknya jangan dilakukan sih, karena itu akan mengurangi impresi baik lo ke dia. Dan orang yang diajak ngobrol itu akan ngerasa kayak lo defensif atau tidak tertarik nih sama obrolan yang kalian sedang jalin. Yang kedua, mulailah dengan small talk. Gali apa yang sedang dia kerjakan sehari-hari, tentang aktivitasnya di luar kerjaan, hobinya apa, semuanya digali tentang dia. Karena kan tujuannya buat mengenal orangnya ya. Jadi jangan sampai lu tuh merasa kalau aduh gue tuh butuh partner yang deep talk, gue tuh sukanya obrolan yang serius berat gini. Deep talk itu berawal dari small talk yang menyenangkan. Lah kalau lu aja belum bisa menjalin small talk yang menyenangkan buat teman ngobrol lo saat itu, ya gimana mau melanjutkan tahap ke deep talk? Gak usah deh lo nunjukin betapa pinternya lo, betapa luasnya wawasan dan pengetahuan yang lo punya saat itu gitu, karena gak akan berguna. Misalnya gini, menurut lo Indonesia tuh akan jadi negara maju gak sih? Atau ada gak sih Indonesia emas 2045? Atau jangan-jangan Indonesia cemas 2045? Ya maksud gue, usahakan small talk itu dibanyakin. Lo gali-gali dulu orangnya kayak gimana sih. Jadi kan lo tahu karakternya ya sebelum lo berusaha menjalin deep talk dengan orang tersebut. Jadi ketika lo bisa mendengarkan cerita dia, lo bisa menyelipkan empati dan bisa paham ternyata karakter orang yang sedang lo hadapi itu seperti ABC nih. Lama-lama nyambung, terus selipin juga humor, mungkin candaan, gak apa-apa kalau garing atau segala macam. Karena biasanya kalau orang udah bisa ketawa bareng kita, bisa jadi tandanya dia sudah mulai nyaman ngobrol. Karena kan intinya dari kenalan dan ngobrol itu adalah ada pertukaran informasi dan interaksi yang lo jalin. Jadi selain bisa fun, juga bisa intimate gitu. Kan lumayan ya dapet dua-duanya. Dan kalau misalnya lo butuh referensi soal betapa pentingnya small talks, lo bisa baca bukunya Deborah Fine yang judulnya Define Art of Small Talk. Yang ketiga, banyakin open-ended question. Nah, kayak gimana tuh? Misalnya gini nih, lo tanya, kalau weekend lo lebih suka di rumah atau suka pergi-pergi? Dia akan jawab, gue lebih suka di rumah.
Jeng jeng, udah kan awkward moment. Nah lo coba ganti dengan pertanyaan gimana? Gimana lo ngabisin weekend lo? Nah dia mungkin akan cerita, akan ngobrolin soal pengalamannya dia. Dan lo bisa cerita dulu tentang diri lo, tentang apa yang lo lakukan di weekend. Terus baru, kalau lo gimana? Gitu loh. Jadi tambahin kata gimana atau how atau ya kalau bisa why, kenapa, yang jawabannya tuh memicu kita untuk bisa mengelaborasi jawaban yang bukan yes or no aja. Jadi sih intinya jangan sampai lo kebanyakan cerita soal diri sendiri karena nanti bisa jadi narsis ya jatuhnya, atau lo kebanyakan nanya yang beruntun gitu. Jadi lama-lama kayak lagi interview kerja di HR. Pokoknya imbangin, kira-kira porsi percakapan lo tuh harus lebih interaktif. Terus harus ada pertukaran informasi lagi-lagi ya. Jadi sebenarnya ini susah-susah gampang, tapi nih ya ada satu temen gue yang dulu pernah pakai dating apps bukan untuk cari jodoh, tapi hanya untuk melatih dia berkomunikasi dengan orang baru. Karena kan nothing tulus ya. Kalau misalnya lo di unmatch, lo di block, ya bodo amat kan, nggak ada keperluan juga ya dia. Dan buat dia itu berhasil loh. Plus bonusnya dia malah dapet pacar dan dapet suami dari dating apps juga. Jadi kalau misalnya untuk medium berlatih komunikasi, berlatih ngobrol tuh banyak banget gengs. Emang kitanya aja yang harus usaha. Yang keempat adalah kalau lo udah stuck mampus gak punya ide sama sekali untuk menjalin obrolan, lo bisa pakai medium kartu, bisa pakai medium buku. Nah ada nih kartu namanya Main Tentang Kita yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan, bisa tentang friendship, bisa tentang relationship, ataupun hal-hal yang mengarahkan kita untuk lebih kenal dan dekat sama orang baru. Dan gue juga waktu itu pernah ya kenalan sama cowok, terus gue ngedate dan gue udah bilang ke dia bahwa nanti gue akan bawa buku yang isinya buku pertanyaan-pertanyaan nih, bukunya Lala Bohang yang judulnya Book of Questions. Dan itu tuh sangat berguna buat gue dan temen kencan gue waktu itu karena jadi gak boring. Ya kira-kira gitulah ya beberapa cara yang bisa dilakukan atau bisa kita coba untuk menjalin obrolan dan menciptakan interaksi yang nyaman buat kita dan partner ngobrol kita. Coba share di kolom komen, lo udah pernah coba yang mana? Atau lo punya cara sendiri untuk menjalin obrolan dengan stranger atau orang baru biar gak awkward? Tulis di kolom komen di bawah ya. Segitu aja dari gue, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Like dan subscribe video ini, bagiin di media sosial jika menurut lo video ini berguna. Siapa tahu juga temen lo lagi butuh kan. Coba kasih rekomendasi gue film, buku, ataupun series, ataupun topik apa yang sekiranya pengen gue bahas di kanal ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.